Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan ceramah dengan tema hubungan yang mendalam, koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Jadi langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, utusan Allah yang diutus sebagai rahmat bagi semesta alam. Hadirin yang dirahmati Allah, dengan setiap langkah hidup, dua dimensi hubungan menjadi inti dari eksistensi kita sebagai hamba Allah. Hubungan dengan Sang Pencipta dan hubungan dengan sesama manusia. Mari kita renungi bersama bagaimana kita bisa memperdalam koneksi kita dengan Allah dan sama manusia. Ini langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang bagian pertama, koneksi dengan Allah. Takwa sebagai pondasi. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa." Quran Surah Ali Imran ayat 102. Takwa bukan hanya melaksanakan perintah Allah, tetapi juga kesadaran dan kehati-hatian dalam setiap tindakan. Takwa adalah fondasi hubungan kita dengan Allah, dan bagaimana kita bisa meningkatkan ketakwaan kita dalam setiap aspek kehidupan. Meningkatkan ketakwaan melibatkan usaha yang berkelanjutan tentunya dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut beberapa aspek yang akan saya sebutkan. Yang pertama adalah sholat dan ibadah. Konsistensi dalam menjalankan sholat 5 waktu dan ibadah lainnya. Tingkatkan kualitas ibadah dengan fokus, khusyuk, dan pemahaman maksudnya. Dan yang kedua adalah studi keagamaan. Dedikasikan waktu untuk mempelajari dan memahami ajaran agama Islam. Baca Al-Quran dengan memahami maknanya. Dan yang ketiga adalah muhasabah diri, evaluasi diri secara berkala untuk melihat sejauh mana kemajuan dalam ketakwaan. Renungkan perbuatan dan niat serta perbaiki jika diperlukan. Dan yang keempat adalah amal kebaikan. Aktif dalam amal kebaikan seperti bersedekah dan membantu sesama. Terlibat dalam kegiatan sosial positif. Dan yang kelima adalah etika dan moral. Terapkan etika dan moral Islam dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Perhatikan tata krama dan akhlak yang baik. Dan juga selanjutnya adalah hubungan sosial. Jalin hubungan yang baik dengan orang lain dan hindari konflik yang tidak perlu. Pilih teman sebaya yang mendukung nilai-nilai agama. Dan yang berikutnya adalah tawakal dan doa. Bertawakal kepada Allah dalam setiap keputusan dan peristiwa. Perbanyak doa, memohon petunjuk dan keberkahan dan keampunan. Yang berikutnya adalah pendidikan diri. Terus berkembang secara intelektual dan spiritual, mempelajari nilai-nilai Islam dan kaitannya dengan kehidupan modern. Dan berikutnya adalah self-care. Jaga kesehatan fisik dan mental untuk menjaga keseimbangan dalam beribadah. Harus diingat bahwa perjalanan meningkatkan ketakwaan adalah proses yang kontinu gitu. Dan kesabaran serta niat yang tulus sangat penting. Selalu meminta pertolongan dan petunjuk kepada Allah dalam setiap langkah yang akan kita ambil di masa depan. Dan yang berikutnya adalah doa sebagai wujud kehambaan. Rasulullah SAW bersabda, "Doa adalah inti ibadah." Hadis riwayat Tirmizi. Doa adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana sih cara kita bisa menjadikan doa sebagai ungkapan hati yang tulus dan ikhlas? Menghadirkan keikhlasan dalam doa merupakan suatu perjalanan spiritual yang mendalam. Mungkin berikut beberapa cara yang akan menjadikan doa sebagai ungkapan hati yang tulus dan ikhlas. Yang pertama adalah kita harus memahami apa itu makna doa. Pahami dengan mendalam makna doa yang diucapkan. Ketika kita memahami makna setiap kata, kita dapat merasakan keikhlasan yang lebih dalam doa. Dan yang berikutnya adalah refleksikan kehidupan dan bersikap jujur dengan diri sendiri ketika berdoa. Tuangkan perasaan kekhawatiran dan rasa syukur dengan tulus di hadapan Allah.
Dan yang ketiga adalah doa tanpa pamrih. Jangan membawa pamrih atau kepentingan pribadi saat berdoa. Jadi kita jangan membawa konflik of interest lah ya dalam berdoa. Kita harus fokus pada kebaikan bersama dan bukan hanya kepentingan diri sendiri. Berikutnya adalah berkomunikasi dengan Allah. Lakukan doa sebagaimana Anda berkomunikasi dengan sahabat ataupun keluarga. Berbicara kepada Allah seolah-olah dia adalah teman terdekat atau keluarga terdekat yang selalu mendengarkan. Nah, yang berikutnya adalah perasaan syukur yang mendalam. Sertakan perasaan syukur yang mendalam dalam doa. Rasakan betapa besar nikmat yang telah diberikan kepada Allah sehingga doa kita menjadi ungkapan hati yang tulus. Jadi ya kita harus selalu bersyukur ya. Dan kita ungkapkan rasa syukur itu dalam doa. Dan yang berikutnya adalah konsentrasi penuh. Fokuskan sepenuhnya pada doa tanpa terpengaruh oleh gangguan atau pemikiran lain. Konsentrasilah sepenuh hati pada hubungan dengan Allah saat berdoa. Saat berdoa, bukalah hati untuk berkomitmen dalam berubah dan meningkatkan kualitas spiritual. Doa yang tulus juga mencakup niat dan usaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan kesadaran dan kesungguhan dalam menciptakan hubungan yang tulus dengan Allah, doa kita dapat menjadi ungkapan yang penuh keikhlasan dan ikhlas. Dan kita masuk ke bagian kedua. Dan yang tadi kan hubungan kita dengan Allah, dan yang sekarang adalah hubungan kita dengan manusia, hubungan yang penuh makna dengan sesama manusia itu. Langsung saja, cinta dan kepedulian. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa cinta dan kepedulian adalah pilar utama dalam hubungan sama manusia. Bagaimana kita dapat menghidupkan cinta dan kepedulian dalam komunitas kita? Sebenarnya menghidupkan cinta dan kepedulian dalam komunitas itu melibatkan upaya bersama, kebersamaan itu, serta kesadaran dan kebutuhan dan keberagaman anggota. Berikut adalah langkah-langkah yang akan saya jelaskan, gitu langkah-langkah praktis yang dapat diambil dalam berkehidupan sosial atau anggota itu. Yang pertama adalah tentunya adalah aktif berkomunikasi. Bangun komunikasi yang aktif dan terbuka antar anggota komunitas. Dorong dialog dan pertukaran gagasan untuk meningkatkan pemahaman satu sama lain. Dan yang kedua adalah program kegiatan sosial. Selenggarakan program kegiatan sosial seperti bakti sosial, penggalangan dana untuk amal atau kegiatan kemanusiaan. Ini membangun rasa kepedulian terhadap sesama. Dan yang berikutnya adalah gotong royong. Ajak anggota komunitas untuk berpartisipasi dalam gotong royong. Bersama-sama melakukan kegiatan ini dapat memperkuat ikatan dan saling ketergantungan. Berikutnya adalah pertemuan rutin mungkin ya. Kita harus menyelenggarakan pertemuan rutin untuk membahas kebutuhan dan aspirasi bersama. Hal ini memastikan setiap anggota memiliki kesempatan untuk didengar itu. Yang berikutnya adalah edukasi dan kesadaran. Sosialisasikan nilai-nilai kepedulian dan cinta melalui kegiatan edukasi dan kampanye kesadaran, tingkatkan pemahaman tentang isu-isu sosial yang relevan itu. Dan dengan langkah-langkah seperti ini, komunitas dapat menjadi lingkungan yang penuh kasih, saling mendukung dan peduli terhadap kebutuhan bersama dan saling merangkul satu sama lain tentunya. Ya, sekian ceramah singkat kali ini. Semoga ceramah ini membawa manfaat dan memberikan inspirasi untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan tentunya juga sesama manusia dan meningkatkan kualitas kehidupan kita ke depannya. Ingat, setiap langkah kecil menuju kebaikan memiliki nilai besar di sisinya. Mari kita berusaha bersama-sama memperbaiki diri, menjaga hati, dan memberikan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan. Semoga Allah senantiasa memberkahi langkah-langkah kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.